I'm excited to be here. It's been a while. Kisah diawali dengan memperlihatkan Deadpool yang berada di universe-nya. Ia bersyukur telah masuk ke MCU dan terlihat sedang menggali kuburan Logan, alias Wolverine yang sudah tewas di film Logan tahun 2017. Untuk sebuah alasan, dia marah-marah sambil menggali kuburan tersebut. Setelah mengeluarkan tengkorak Wolverine, tiba-tiba ia didatangi oleh pasukan TVA yang mencoba menangkapnya. Deadpool diduga telah banyak melanggar aturan perjalanan waktu, sehingga mereka ingin menangkapnya. Namun Deadpool yang tak ingin ditangkap begitu langsung saja menghajar mereka menggunakan tengkorak adamantium Wolverine. Di sela-sela pertarungan, Deadpool pun menceritakan mengapa dirinya dikejar-kejar oleh pasukan TVA di tahun 2018 entah bagaimana Deadpool berpindah ke Earth utama, yaitu Earth 616. Dirinya sedang wawancara bersama Happy Hogan. Wawancara tersebut berisi Deadpool yang ingin menjadi sesuatu katanya. Yang intinya, ia ingin bergabung ke dalam pasukan Avengers. Namun karena beberapa alasan, Deadpool ditolak oleh Happy. Karena Deadpool ingin menjadi Avengers. Karena ia membutuhkannya. Namun Avengers itu dibutuhkan orang lain. Ya intinya, alasan Deadpool untuk masuk Avengers itu tidak tulus lah. Deadpool kembali ke Earth asalnya yaitu Earth 1056 tahun kemudian. Kita akan melihat Deadpool yang bekerja di sebuah dealer mobil. Saat menjadi pengawas test drive, ia terus menghina mobil merek Honda Odyssey yang digunakannya ini. Ia bekerja sama dengan si Peter aja. Dan Deadpool sudah tak ingin menjadi pahlawan katanya. Hari ini adalah ulang tahun Deadpool. Semua orang merayakannya. Bahkan si Al Buto yang meminta ngobat kepada Deadpool. Namun Deadpool bilang hal itu dilarang kafein 5 gram. Hubungan Deadpool dan Vanessa, saya sendiri tak berjalan dengan baik. Dan Vanessa sudah memiliki pacar baru katanya. Sementara Deadpool masih saja gemon dan pesta pun dimulai. Deadpool menyampaikan pidatonya kalau dirinya sangat beruntung memiliki mereka di sini. Saat meniup lilin, ia didatangi oleh pasukan Cui yang ingin membawanya. Pasukan itu memaksa Deadpool untuk bersama mereka ke TV. Saat terbangun dirinya sudah berada di TV dan sedang berada di depan Paradox. Awalnya Deadpool mengira dirinya dibawa ke sini karena waktu di film Deadpool 2. Namun Paradox bilang bukan, karena itu Paradox membawa Deadpool karena katanya Deadpool terpilih sebagai penyelamat Marvel. Paradox mengajak Deadpool untuk meninggalkan dan pindah ke tim lain utama. Dan tentunya Deadpool menerimanya. Deadpool pun memakai kostum Deadpoolnya yang dipakaikan oleh bapak-bapak cabul. Deadpool sudah siap. Namun Paradox berkata Deadpool nggak bisa kembali ke dunianya karena dunianya akan mati akibat makhluk jangkarnya meninggal jadi. Siapakah makhluk jangkar di dunia Deadpool? Tentu saja Logan, alias Wolverine yang mengorbankan diri menyelamatkan kali 2-3 di film Logan dunia. Deadpool akan mati beberapa puluh tahun lagi. Namun, Paradox yang ditugaskan untuk mengawasi dunia Deadpool dan hanya ingin menghilangkan dunia Deadpool dengan cepat. Paradox sudah membuat sebuah alat penghancur dunia karena ia tak sabar menunggu hancurnya dunia Deadpool. Deadpool yang tak ingin orang menghilang begitu saja, tentu saja menolaknya. Meskipun sudah diiming-imingi pindah ke tim lain utama oleh Paradox. Yap, karena itulah ia menggali makam Logan untuk mencari Logan baru. Karena ia pikir jika Logan berhasil ada kembali, maka dunianya tak akan mati. Dan saat ini ia berhasil membantai semua pasukan yang ada. Deadpool pun mendatangi berbagai macam universe untuk mencari Logan. Mulai dari Logan kecil imut, Logan penjudi, juga Logan-Logan lainnya ia datangi. Di tempat Logan yang berada di bar, Logan ini terlihat sudah sangat putus asa dan ia tak bisa mengeluarkan cakarnya. Namun setelah ia meminum minuman keras, Logan malah pingsan dan dengan mudah Deadpool membawanya ke depan Paradox.
Paradox kesal kepada Deadpool karena mereka tak bisa senaknya mengganti makhluk jangkar. Terlebih lagi, Wolverine ini adalah Wolverine terburuk yang sudah mengecewakan dunianya. Paradox kembali mengajak Deadpool kembali meninggalkan dunianya dan pindah ke tim lain utama. Namun Deadpool tak mau meninggalkan orang-orang tersayangnya. Dan di sana ia juga mengetahui kalau mesin penghancur tim lain yang dibuat Paradox itu tidak ada izinnya, alias ilegal. Deadpool dan Wolverine kini berada di tempat orang-orang terbuang, yaitu Void. Mereka tentunya tak tahu ini berada di mana. Dan terjadi pertarungan akibat Wolverine yang tak bisa kalem. Bahkan ada logo 20th Century Fox di sana. Dan pada akhirnya, pertarungan terbaik abad ini pun terjadi. Karena dua-duanya memiliki healing factor yang cepat, mereka bisa saling menebas dengan penuh semangat tanpa mempedulikan nyawa. Mereka tiba-tiba berhenti bertarung karena Deadpool bilang ia bisa membantu Wolverine memperbaiki dunia. Wolverine menggunakan V. Di sanalah ada seseorang bertudung yang dari tadi telah memperhatikan mereka. Dan juga banyak sekali komplotan penjahat seperti di film Mad Max yang datang. Ya, tiba-tiba ada Kapten Amerika di sana. Deadpool sudah senang sekali karena bisa team up dengan Kapten. Ternyata pria itu bukanlah Kapten, melainkan Human Torch alias Johnny Blaze. Di sanalah Wolverine harus melawan Sabertooth, pertarungan sesama mutan pencakar yang dimenangkan Wolverine. Namun pada akhirnya, mereka berdua harus tertangkap oleh pasukan tersebut. Johnny juga tertangkap oleh mereka. Johnny menjelaskan, tempat ini adalah The Void, tempat di mana C membuang semua orang yang tak patuh. Tempat ini dikuasai oleh Elliot, awan yang bisa memakan semut yang ada di sana. Dan jika tak ingin dimakan, mereka harus bekerja untuk seorang wanita penguasa di sana. Wanita itu dan pasukannya tinggal di bangkai tubuh Ant-Man. Dan wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Cassandra Nova. Sandra adalah adik dari Charles Xavier, dan Kak Sandra ini sudah lama berada di Void. Ia sudah lama ingin menangkap Johnny di sana. Deadpool memanas-manasi Kak Sandra kalau Johnny telah menghinanya saat jalan tadi. Akhirnya Johnny harus berakhir tak berkulit akibat Cassandra. Deadpool langsung meminta tolong ke Cassandra agar mereka bisa dibawa keluar dari Void ini. Cassandra ini tak pernah keluar dari Void, dan ia suka di sini karena ia tak perlu menahan kekuatannya. Dengan mudah ia menghancurkan Wolverine. Ia juga merasuki pikiran Deadpool mengenai dirinya dan Vanessa. Lalu ia memanipulasi Deadpool agar Deadpool merasa dirinya salah. Untungnya, Deadpool dapat sadar dan juga Wolverine berhasil menusuk Cassandra dari belakang. Elliot datang untuk memakan mereka yang ada di sana. Yang untungnya, Wolverine dan Deadpool dapat pergi menggunakan Wolverine pun tak ingin Deadpool yang mengomong sekarang. Wolverine lah yang akan mengomong saat ini. Di sana mereka mampir ke sebuah bar untuk mencari Wolverine makan. Meminum alkohol kocok karena nggak ada minuman di sana. Deadpool menceritakan dirinya ingin menjadi sesuatu. Ia ditolak oleh Avengers di Kaliman, bahkan ditolak oleh pacarnya. Deadpool bilang Wolverine di dunianya mati akibat menyelamatkan seorang anak bernama Kali 23. Tiba-tiba muncullah seekor anjing yaitu Dogpole yang ternyata milik seorang varian Deadpool bernama Deadpool Ganteng. Deadpool iri dengan Deadpool Ganteng yang memiliki pistol emas. Dan juga Deadpool langsung jatuh cinta dengan Dogpole. Deadpool Ganteng bilang masih ada banyak Deadpool lain di tempat ini. Dan ia memberitahu arah tempat perbatasan menggunakan mobil Honda Odyssey yang dimiliki Deadpool Ganteng. Mereka pergi menuju perbatasan tersebut. Tengah perjalanan, Deadpool membaca tentang baju Wolverine dan keceplosan bilang mereka mungkin saja bisa memperbaiki dunia Wolverine. Wolverine yang tak tahu kalau hal tersebut tak pasti tentunya kesal. Namun Deadpool bilang ia membutuhkan Wolverine agar bisa menyelamatkan Wolverine yang kesal karena merasa dibohongi. Berbalik pun mengatakan kalau Deadpool memang orang longor yang sangat mengecewakan. Pantas saja dirinya tak diterima di Avengers. Bagaimana menyelamatkan dunia? Deadpool saja tak bisa menyelamatkan hubungan percintaannya. Karena kata-kata itu, Deadpool menjadi emosi sehingga membuat mereka di dalam mobil Honda Odyssey yang sangat tahan terhadap benturan.
Mereka terus saja berkelahi di dalam mobil tersebut hingga malam hari. Dan pada akhirnya di esok hari, terlihat mereka sudah tertidur. Saat itulah, mobil mereka dibawa oleh seseorang dan mereka terbangun di sebuah tempat berupa kuil yang terdapat tanda-tanda kehidupan. Ya, di sana ada berbagai macam superhero. Ada Elektra, Blade dan juga Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum. Gambit ini memiliki kekuatan menggunakan kartu sebagai senjatanya. Dan di sana Deadpool mengetahui kalau Magneto sudah mati. Namun di sana juga ada seorang anak bernama Laura alias Kali. 2-3 yang diselamatkan oleh Logan dahulu. Mereka semua dibawa oleh TVA tempat dan cara satu-satunya keluar dari tempat ini adalah dengan menggunakan Cassandra. Mereka semua terkejut karena Deadpool dan Wolverine selamat dari Cassandra. Mulai dari The Punisher, Daredevil, Quicksilver, tak ada yang selamat dari Cassandra. Bahkan si Johnny yang kita tahu Deadpool lah yang membuatnya terbunuh. Deadpool mengajak mereka untuk mengalahkan mereka Cassandra. Memerlukan helm milik Juggernaut untuk mengoblok kekuatan pikiran Cassandra. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya setuju untuk bersatu mengalahkan Cassandra. Malam hari, Laura mendatangi Wolverine di sana. Wolverine merasa bersalah telah meninggalkan teman-temannya ketika dibutuhkan. Namun berkat Laura yang bercerita mengenai Wolverine di dunianya, akhirnya Wolverine sedikit tersadar. Mereka pun semangat untuk mengalahkan Cassandra. Malam hari itu, Paradox menelpon anak buah Cassandra yang saya tak tahu namanya. Kita panggil saja Panjul. Dia bertanya mengenai keberadaan Deadpool. Paradox menyuruh si Panjul ini membunuh Cassandra karena sepertinya Cassandra sudah berada di luar kendalinya. Harinya menggunakan Honda Odyssey. Deadpool dan kawan-kawan mendatangi markas Cassandra untuk mengalahkannya. Telah menghancurkan gerbang depan, mereka langsung terlibat pertarungan dengan para anak buah Cassandra. Masing-masing superhero kita mulai melakukan aksi mereka menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Dan Deadpool beserta Wolverine akan pergi menuju Cassandra. Pertarungan sengit terus saja terjadi. Yang di sisi lain, Deadpool dan Wolverine tiba di tempat Cassandra. Setelah membuat Deadpool Cassandra pun melumpuhkan Wolverine. Yang di luar, Laura berhasil mengalahkan Juggernaut. Cassandra pun berhasil memasuki pikiran Wolverine. Di sana terlihatlah kebenaran kalau Wolverine sudah mengecewakan dunianya. Ia bersembunyi dan kabur saat bencana terjadi. Teman-temannya meminta bantuan. Namun saat dirinya kembali, ia menemukan anggota Kalimen yang sudah pada mati. Cassandra mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya. Di Void yang di sisi lain, Deadpool berhasil mendapatkan topeng Juggernaut yang diberikan oleh Laura dan langsung memakaikannya ke Cassandra. Mereka pun berhasil melumpuhkan Cassandra. Namun saat itu tiba-tiba si Panjul datang menembak bosnya. Wolverine menyuruh Deadpool melepaskan Cassandra. Dan Wolverine bilang, jika Charles Xavier tahu keberadaan Cassandra, ia mungkin akan mencari Cassandra. Karena hal itu, Cassandra menjadi luluh dan memberikan Dr. cincin Strange yang ia bunuh beberapa hari yang lalu. Pada akhirnya, mereka pun kembali ke dunia luar, meninggalkan superhero kebanggaan kita yang harus menghilang, dimakan Elliot. Mereka kembali ke dunia asal Deadpool yang di sisi lain. Cassandra mengetahui Panjul dipaksa oleh Paradox untuk membunuhnya. Di sisi lain, Paradox melarang Deadpool dan Wolverine masuk. Dan saat itu Cassandra juga datang ke sana. Ia merasuki pikiran Paradox dan mengetahui kalau Paradox tengah membuat alat penghapus timeline. Sandro, yang sudah bosan di Void, berencana untuk menggunakan alat penghapus timeline itu untuk menghilangkan semua timeline yang ada agar dirinya bisa menjadi dewa lain. B-15, petugas Trey, mengetahui kalau ada yang janggal dengan tempat yang dijaga Paradox. Saat Wolverine dan Deadpool mereka bangun, pun didatangi oleh Dopom dan juga si Deadpool ganteng. Saat itulah datang Deadpool lainnya, mulai dari Ladipo, Babypool, ya intinya 100 varian Deadpool lah, dan datang untuk menahan mereka. Karena 100 varian Deadpool ini adalah anak buah Cassandra. Dan mereka ini lomor. Deadpool mengajak mereka bernegosiasi, namun tak berhasil. Tak sengaja, Deadpool menggunakan Deadpool ganteng sebagai tangan. Dan sialnya si Deadpool ganteng tak bisa beregenerasi, dan akhirnya berakhir meledak. Wolverine dengan santai jalan karena mengenong Namun Dopol. Sisi lainnya Deadpool mendapatkan pistol emas. Karena tak ada pilihan lain, mereka bekerja sama untuk mengalahkan 100 Deadpool ini.
Dengan gampang, mereka membantai semua Deadpool ini sambil ditonton oleh Albuka dari kejauhan. Sialnya semua Deadpool bisa beregenerasi. Yang untungnya, di sana datanglah Peter si teman Deadpool yang mengalihkan perhatian semua Deadpool. Semua Deadpool memiliki Peter, sehingga mereka mengerubungi si Peter dan membiarkan Deadpool dan Wolverine pergi. Cassandra tiba di alat penghilang tim lain itu. Ia bersiap menggunakan alat itu yang di sisi lain Paradox memberitahu kalau mereka ingin menghentikan alat tersebut. Mereka harus menyambungkan kedua sumber daya alat itu agar meledak. Sumber dayanya adalah sebuah power bermateri dan antimateri. Namun siapapun yang mencoba mengabungkannya pasti akan meninggal. Sandra mulai menyerap energi alat tersebut untuk menghilangkan semua tim lain. Deadpool dan Wolverine berdebat siapa yang akan mengorbankan diri Wolverine mereka. Berkata dirinya lah yang berhak berkorban karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ya, Deadpool pun mengambil alih untuk mengorbankan karena dirinya adalah Marvel Jasus. Deadpool langsung mengambil salah satu materi yang di sisi lain Cassandra sudah hampir berhasil membuat tim lain ini menjadi spaghetti. Deadpool tak bisa menggapai materi yang kedua dan untungnya ada Wolverine yang datang tepat waktu sehingga mereka bisa menggabungkan kedua materi tersebut dan membuat rencana berhasil tentunya. Right. The Wolverine. Mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan melenyapkannya dari muka bumi ini selesai. Paradox pun ditangkap oleh petugas 15 karena ia telah alat penghilang tim lain secara ilegal. Saat itu Deadpool dan Wolverine ternyata masih hidup dan selamat dari peristiwa tersebut. Mereka bisa selamat dari kejadian ini karena mereka dan pada akhirnya Paradox pun ditangkap. B15 berkata, entah apa yang mereka perbuat, tetapi perbuatan mereka berhasil meregenerasi tim lain mereka dan menghilangkan kehancuran. Deadpool juga meminta tolong agar membawa orang-orang yang ada di The Void kembali ke tempat asal mereka. Wolverine alias Logan pun dibiarkan untuk tinggal di universe Deadpool ini. Ya, Deadpool berhasil selamat dan Deadpool akan memeliharanya. Karena Wolverine tak memiliki tempat tinggal lain, Deadpool mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Ia memperkenalkan Wolverine kepada Albuta dan semua teman-temannya. Dan terlihat kali 2-3 juga selamat dari Void. Deadpool pun memperbaiki hubungannya dengan Cassandra dan film pun berakhir.